wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kafaria Bahri. Saya dengan NIM belakang 103, saya dari angkatan 2023. Saya juga dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas course paper saya yang berjudul Implementasi Job Order Costing dengan pendekatan full costing dalam industri manufaktur. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah SEAK MM MAK CA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya di Universitas Trunojoyo Madura atas bimbingan dan ilmu yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan benar. Topik yang akan dibahas kali ini sangat relevan, terutama bagi perusahaan manufaktur yang memproduksi barang berdasarkan pesanan atau menggunakan metode job order costing. Sistem ini tidak hanya membantu menetapkan harga pokok produksi yang akurat, tetapi juga menetapkan harga pokok menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial, seperti penetapan harga jual, evaluasi pesanan, hingga efisiensi biaya. Tujuan saya dalam mempresentasikan ini adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang metode job order costing dengan pendekatan full costing agar kita semua dapat melihat manfaat besar dari implementasi metode ini di dalam dunia bisnis, terkhususnya di industri manufaktur. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke slide pertama. Di slide pertama tentang pengertian dan dasar konsep. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sih itu job order costing. Job order costing adalah sistem metode produksi yang hanya memproses barang jika ada pesanan dari pelanggan. Berbeda dengan produksi massal, metode ini memungkinkan setiap pesanan diperlakukan secara unik atau berbeda, sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh customer. Hal ini membuat setiap produk memiliki biaya produksi yang berbeda-beda. Tiga komponen utama dalam perhitungan biaya yang menggunakan metode full costing. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung itu apa sih? Ini adalah biaya bahan utama yang secara langsung digunakan dalam produksi barang. Misalnya, pada pabrik mebel, bahan baku langsungnya adalah kayu. Semua biaya terkait pembelian bahan baku ini dicatat sebagai bahan baku langsung. Yang kedua, ada tenaga kerja langsung. Gaji pekerja langsung yang terlibat dalam proses produksi juga dihitung sebagai biaya produksi. Misalnya, tukang kayu yang memotong, mengukir, hingga merakit mebel adalah bagian dari tenaga kerja langsung tersebut. Yang ketiga ada BOP atau biaya overhead pabrik. Biaya ini meliputi pengeluaran tidak langsung seperti listrik, air, penyusutan, alat, hingga sewa bangunan pabrik yang digunakan untuk proses produksi. Biaya overhead pabrik seringkali dianggap kecil oleh orang-orang, tetapi akumulasinya dapat memberikan dampak yang signifikan pada perhitungan harga pokok produksi. Mengapa sih komponen ini sangat penting? Karena dengan memahami ketiganya, perusahaan dapat menghitung biaya produksi dengan akurat, menghindari kerugian, dan menetapkan harga jual yang kompetitif di pasar pesaing. Yang ketiga, kita ada metode dalam job order costing. Dalam penerapan ini terdapat dua pendekatan utama dalam metode job order costing. Di sini ada metode full costing dan variable costing. Kita saat ini sedang berfokus dengan studi kasus full costing, tapi kita tetap akan bahas tentang variable costing, apakah penjelasannya gimana. Yang pertama kita tentang full costing dulu. Pendekatan ini menghitung semua biaya produksi, baik tetap maupun variabel. Misalnya, biaya tetap seperti sewa pabrik, akan tetapi dihitung meskipun produksi tidak maksimal. Metode ini memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci sehingga memudahkan perusahaan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Contohnya, jika perusahaan ingin mengetahui total biaya produksi suatu pesanan, metode ini akan mencakup seluruh pengeluaran termasuk biaya listrik, sewa, dan gaji pekerja tetap. Apa sih penjelasan tentang variable costing?
Berbeda dengan full costing, pendekatan ini hanya menghitung biaya variabel yang mengubah semua sesuai volume produksi. Misalnya, bahan baku dan gaji tenaga kerja langsung. Pendekatan ini cocok untuk perusahaan jika ingin menganalisis biaya dinamis pada produksi tertentu. Namun kembali lagi, saat ini kita sedang berfokus pada metode full costing ya. Lanjut, kita ke penerapan metode full costing pada industri manufaktur. Yang pertama, kita membuat lembar kerja perhitungan biaya pesanannya terlebih dahulu. Pada lembar kerja ada 3 tabel, bisa dilihat di tabel di bawah ya. Ada bagian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Terus next, kita menetapkan harga penawaran pada pembeli. Nanti contohnya ada di bawah, kita coba ada studi kasusnya. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan biaya. Dan yang keempat, kita menentukan HPP per unit dengan rumus yang sudah disediakan, bisa dilihat juga ya di bawah, yaitu HPP per unit sama dengan biaya produksi untuk pesanan tertentu dibagi jumlah pesanan. Terus next, kita ke studi kasus. Pada studi kasus kali ini kita menggunakan PT Mencari Cita Sejati, merupakan perusahaan industri manufaktur yang memproduksi interior rumah berdasarkan pesanan. Jadi dia pakai metode job ordering ya. Pada bulan Januari 2023, perusahaan mendapatkan pesanan yang telah diterima untuk memproduksi lemari yang dipesan oleh pelanggan dengan rincian sebagai berikut. Jadi kita tulis dulu diketahuinya pesanannya untuk lemari pelanggan C, jumlah pesanannya 50 unit, bahan baku yang digunakan, kayunya 200 unit, per unitnya harganya 50.000. Terus yang cat 100 unit, per unitnya 20.000, gaji pekerjanya 5 juta, BOP atau biaya overhead pabriknya 75% dari tenaga kerja langsung. Yang ditanya ada 3, yang pertama kita disuruh membuat job order sheet atau lembar kerja, yang kedua kita disuruh menghitung keuntungan dengan margin disuruh menghitung harga jual per unit dengan keuntungan 20%. Yang ketiga, kita disuruh membuat tabel untuk memantau realisasi dan hitung HPP per unit barang yang dipesan. Oke, sekarang kita lanjut ke cara pengerjaannya. Next, yang pertama kita harus membuat job order sheet-nya atau membuat dalam penerapan metode full costing untuk mencatat dan menghitung seluruh biaya yang terkait dengan produksi pesan tertentu. Dalam kasus ini kita menghitung biaya produksi untuk pesanan lemari sebanyak 50 unit seperti yang ada di all tadi ya. Langkah-langkahnya, yang pertama kita identifikasi dulu komponen biayanya. Yang pertama ada bahan baku langsung. Catat total bahan baku yang digunakan termasuk jumlah unit dan harga per unit. Dalam contoh seperti di bawah ini nanti dihitung, kayunya 200 unit tadi, per unitnya 50.000, jadi tinggal dikali. Jadi untuk kayu totalnya 10 juta, cat kita butuh 100 unit tadi, per unitnya 20.000, tinggal dikali, hasilnya 2 juta. Jadi untuk cat kita butuh 2 juta, terus ditambah 10 juta ditambah 2 juta, jadi total bahan bakunya 12 juta ya. Untuk tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang langsung berhubungan langsung dengan produksi, tadi di soal sudah ditetapkan kalau tenaga kerja langsungnya 5 juta. BOP itu atau biaya overhead pabrik berdasarkan persentase yang udah ditentukan tadi 75% dari gaji ya. Jadi tinggal dikali 75% dikali 5 juta tadi gajinya. Jadi BOP-nya 3.750.000. Next, ada total biaya produksi, jumlah semua komponen biaya ditambah semua. Dari bahan bakunya tadi 12 juta ditambah dengan 5 juta dari tenaga kerja, 3.750 dari BOP, hasilnya 20.750.000. Untuk harga pokok per unit atau HPP-nya kita bisa hitung tadi dari jumlah komponen biaya 20.750.000 dibagi sama pesanan tadi 50 unit, hasilnya 415.000 per unit. Lembar kerja digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga jual dan mengawasi biaya realisasi selama produksi. Jadi hal ini harus dilakukan paling pertama ya, sebelum menghitung yang lain. Yang kedua, kita menetapkan harga penawaran kepada pembeli. Setelah dihitung tadi yang lembar kerja, kita menghitung harga yang ditawarkan kepada pembeli dengan dikalikan dengan margin keuntungan yang udah disediakan. Tadi kan margin keuntungannya 20%, tadi tinggal dikali aja 20% dikali dengan 20.750.000, hasilnya 4.150.000. Yang kedua, total harga jualnya tinggal ditambah 20.750.000 ditambah dengan yang tadi kita kali dengan 20%, hasilnya 4.150.000, hasilnya 24.900.000.
Untuk harga jual per unitnya tinggal dibagi aja 24.900.000 tadi yang kita udah hitung, dibagi dengan total pesanannya tadi 50 unit. Hasilnya 498.000 per unit. Untuk penetapan harga ini memastikan perusahaan mendapatkan laba yang sesuai dan bisa bersaing di pasar. Jadi perusahaan juga nggak mengalami rugi. Yang ketiga, kita mengawasi pelaksanaan biaya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan biaya yang terrealisasi selama proses produksi sesuai dengan rencana. Realisasi biaya selama produksi, biaya baku, tenaga kerja, BOP yang aktual dicatat dan dibandingkan dengan biaya yang direncanakan. Untuk analisis selisih, jika terdapat selisih antara rencana dan realisasi, perusahaan perlu menganalisis penyebabnya. Jadi ini digunakan sebagai panduan. Misalnya karena kenaikan harga bahan baku atau penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak dari yang dianggarkan atau yang sudah direncanakan. Untuk efisiensi biaya adalah hasil analisis yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi produksi dan mencegah pemborosan di masa depan. Sekarang next kita menghitung laba atau rugi bruto. Setelah semuanya kita ketahui, semuanya kan kita udah hitung, kita udah rinci. Sekarang kita menghitung laba atau rugi bruto setiap pesanan yang masuk ke kita. Yang pertama, kita tahu HPP totalnya tadi 20.750.000. Untuk pendapatan dari penjualannya atau total harga jualnya 24.900.000 ya. Terus laba brutonya tinggal dikurangi aja, 24.900.000 dikurangi dengan 20.750.000 sama dengan 4.150.000. Berarti laba brutonya segitu. Laba bruto itu menunjukkan keuntungan langsung yang diperoleh perusahaan dari pesanan tersebut sebelum menghitung biaya non-produksi. Kita pakai jurnal pembelian bahan baku, persediaan bahan bakunya bagian debit 10 juta, persediaan bahan catnya debit juga 2 juta, kasnya 12 juta. Yang kedua ada jurnal gaji tenaga kerja langsung. Gaji tenaga kerja langsungnya bagian debit 5 juta, kreditnya kas 5 juta. Untuk jurnal BOP atau biaya overhead pabrik, BOP-nya debit 3.750.000, kasnya kredit 3.750.000. Untuk jurnal penjualannya kas 24.900.000 bagian debit, pendapatan bagian kredit 24.900.000. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya dari presentasi saya tadi, secara keseluruhan penerapan metode full costing dalam perusahaan manufaktur yang memilih menggunakan sistem memproduksi sesuai pesanan atau job order costing ini sangat membantu karena sistem ini memperincikan semua biaya yang dipakai perusahaan dalam memproses barang pesanan. Dengan menetapkan pendekatan ini dapat berkontribusi dalam menetapkan harga pokok pesanan, dan dengan mengimplementasi yang tepat diharapkan perusahaan dapat mencapai profit maksimal dan dapat bersaing harga di pasar luas tanpa mengalami kerugian yang besar. Metode ini juga mendukung strategi bisnis suatu perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur untuk jangka panjang, serta memberi pengetahuan dan wawasan luas dan berbaik tentang struktur biaya.